Ya, puji Tuhan, kita sambung lagi kepada firman Tuhan. Tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam Keluaran pasal 17 mulai dari ayat 8 sampai 13 ya, yang kita baca itu berbicara kemenangan yang dialami oleh bangsa Israel waktu mereka melawan bangsa Amalek. Ya, ada beberapa poin yang saya bagi di sini. Yang pertama, rahasia dari kemenangan itu ya. Yang pertama adalah kemenangan bangsa Israel. Saya ambil di situ waktu mereka mengalahkan satu suku Benyamin yang melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Agak sulit mereka mengalahkan ya, tetapi di waktu itu mereka menangis di hadapan Tuhan. Artinya ada terobosan yang dilakukan kepada Tuhan. Sama juga dengan Hana. Waktu Hana bergumul dengan sesuatu yang dia harapkan ya, dia lakukan terobosan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia melakukan itu secara terus-menerus sampai dia mendapatkan apa yang dia impikan. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua di sini kita harus tahu siapa lawan kita. Yang pertama, rahasia kemenangan, ya, orang-orang percaya di dalam Tuhan. Rahasia pertama, ya, kita belajar di bangsa Israel, mereka datang menangis di hadapan Tuhan. Yang kedua di sini, kita harus tahu siapa lawan kita. Berbeda dengan di zaman Musa ini, mereka melawan manusia, ya kan? Tapi kalau di zaman saat ini, kita lihat di dalam Efesus pasal 6, di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan pemerintah-pemerintah ini bukan berarti kita melawan pemerintah, misalnya presiden, gubernur dan sebagainya, bukan pemerintah seperti itu. Tetapi yang dimaksud dengan pemerintah-pemerintah ini berbicara roh-roh di udara itu, ya, dia membangun kerajaannya juga. Ya, ada pemerintah di udara, ya. Mereka juga struktur namanya tutorial membangun tutorial ya. Mereka punya kekuasaan juga di udara itu, roh-roh jahat ini. Jadi harus kita ketahui bahwa inilah yang menjadi lawan kita. Roh-roh jahat di udara itu ada, Bapak Ibu. Setiap saat ya, kita setiap hari bahkan kita akan mengalami ini, peperangan dengan roh-roh ini. Makanya di Efesus pasal 6 di ayat 10 katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan, ya. Harus ada perlengkapan. Di ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apakah yang dimaksud dengan perlengkapan senjata Allah? Itu dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya. Di ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saya lihat di sini Bapak Ibu, ya, kita harus tahu dulu, ya. Pertama tadi saya katakan bahwa kita tahu dulu siapa lawan kita. Ini yang saya mau tekankan di sini. Mari kita lihat perbandingan 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Di sini kita akan melihat, ya, siapakah lawan kita itu. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus tahu bahwa lawan kita ini, Bapak Ibu, ya, kita harus sadar dan berjaga-jaga, lawan kita adalah iblis. Ini yang harus kita tahu. Jangan berteman dengan iblis, atau jangan berharap pada iblis. Jangan melakukan hubungan dengan iblis ini, dengan roh-roh jahat itu. Bahaya. Kita harus sadar dulu Bapak Ibu, memahami, ya,
Kemudian harus hati-hati juga, harus berjaga-jaga. Lawan iblis itu bisa seperti malaikat terang, firman Tuhan katakan. Dia bisa seperti malaikat terang. Ya. Dia bisa menyamar seperti malaikat terang. Apapun apa yang dilakukan iblis ini pun selalu mengikuti cara-cara Tuhan. Jangan salah Bapak Ibu. Iblis pun melakukan istilahnya gadungan-gadungan lah, maksudnya palsu. Dia melakukan kebaikan-kebaikan juga Bapak Ibu. Karena dia tidak mau kedoknya terbongkar. Makanya kebanyakan iblis itu menyamar seperti malaikat terang, supaya orang-orang yang tertipu. Karena di Efesus ini memang jelas dikatakan, ya, tipu muslihat iblis, ya kan? Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan, enggak usah buka. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang ada sekarang tipu muslihat Bapak Ibu. Kuasanya itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus ketika dia mati di kayu salib. Amin. Sudah dikalahkan kuasa iblis itu, tetapi tipu muslihatnya masih ada. Tipu muslihat inilah yang bekerja saat ini. Dan di ayat yang ke-12 kita harus melawan. Ya. Ketika kita berkata di dalam nama Yesus, itu ada peperangan Bapak Ibu. Dengan iman kita katakan di dalam nama Yesus, iblis itu kabur. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa. Amin. Orang-orang yang beriman tentu saja harus ada iman, ada kuasa di dalam nama Yesus. Nah, jadi kita harus berjaga-jaga, kita harus sadar. Dan kita harus tahu bahwa dia berjalan keliling, ya, berjalan keliling. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum. Seperti singa yang kelaparan. Artinya begini Bapak Ibu. Singa mengaum-ngaum. Auman singa ini berbicara, dia mau mencari yang mau ditelannya, ya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Ini lebih jelas dikatakan orang. Singa yang mencari orang untuk ditelan. Cara kerja iblis harus kita tahu begini Bapak Ibu. Dia akan menyebarkan hoaks, dia akan menyebarkan ketakutan. Itu cara iblis. Singa waktu mengaum, binatang-binatang yang ada di hutan itu ketakutan. Sehingga mereka tidak binatang-binatang yang lain, hewan-hewan yang lain, mereka tidak percaya lagi dengan kekuatan mereka. Sudah ketakutan. Baru dimakan oleh singa itu. Begitu juga dengan kehidupan kita sekarang ini. Auman singa itu berbicara hal-hal yang membuat kita takut. Apa saja yang membuat kita takut? Ya termasuk di masa pandemi ini. Orang-orang yang ketakutan. Takut mati. Takut miskin. Ya. Sehingga terpacu untuk melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Ada orang yang takut miskin, takut susah, mencuri dan sebagainya, melakukan penjarahan-penjarahan, dipacu untuk berbuat dosa. Ada orang yang takut mati, ya, takut mati karena pandemi, karena corona, ketakutan, akhirnya mati juga karena takut. Sebenarnya corona tidak mematikan, tapi karena ketakutan akhirnya mati juga. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh iblis untuk menakut-nakuti kita. Takut apa? Takut jelek. Apalagi takut apa? Orang takut jelek, ya kan? Makanya buka salon kecantikan itu laris banget. Takut mati, takut sakit,
takut susah, takut miskin. Itu ketakutan-ketakutan yang menjadi daerah-daerah penyerangan dari kuasa gelap. Jadi auman-auman dari singa ini yang harus kita kalahkan Bapak Ibu, amin. Kita harus mengalahkan di dalam nama Yesus. Jangan kita takut dengan auman-auman. Kita mendengar sana sini, ya, kita mendengar ada dukun sakti di sana, ya, jangan kita takut. Itu iblis yang akan menipu, menghancurkan manusia. Kemudian ketika kita mengetahui siapa lawan kita, ya, kita harus tahu apa senjata, ya. Rahasia kemenangan yang ketiga saya ambil di sini, apa senjata kita? Mari kita lihat Roma pasal 13 ayat 14. Roma pasal 13 ayat 14. Kita harus punya senjata. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini sangat penting untuk saat-saat ini Bapak Ibu. Senjata apa harus kita pakai? Senjata lengkap kita adalah kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Waktu-waktu yang lalu saya ulang-ulang menjelaskan mengenai siapa Tuhan kita. Yesus Kristus. Ini jelas ya, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita satu, Allah kita satu, amin. Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan terbagi-bagi. Tuhan kita satu, Yesus Kristus. Sudah, kalau kita mau menyembah Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita mau berdoa Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sembah Yesus. Berdoa kepada Yesus. Terlalu banyak ayatnya Bapak Ibu. Ini harus kita pegang. Ada masalah apa di dalam kehidupan kita? Serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Memahami, mengerti dengan benar siapa Yesus Kristus itu. Dan ini saya rasa sudah senjata yang sudah paling lengkap. Ketika kita sudah memahami siapa Tuhan kita, sudah pakai dia saja. Dia selalu ada bersama kita. Amin. Nah, ketika kita mengetahui ya apa senjata kita, nah sudah kita maju berperang. Poin yang keempat di sini saya lihat bahwa kita harus memiliki strategi. Banyak juga orang yang sudah mengetahui musuh, bahkan sudah hidup dalam Yesus, sudah mengetahui, mengenal Yesus, memahami Yesus dengan benar, tapi tidak ada strategi dalam berperang, ya kan? Kita berperang secara rohani sekarang ini, kita harus punya strategi. Mari kita kembali ke Efesus. Efesus pasal 6 di ayat 14, kalau kita lihat di situ. Efesus pasal 6 ayat 14. Jari berdirilah tegap, berikat pinggang dengan kebenaran. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ada kebenaran di situ, ya. Jadi kebenaran itu harus mengikuti kita terus. Ikat pinggang, memperkuat kita. Kemudian baju sirahkan keadilan, ya, harus menjadi orang yang adil, ya. Jangan menjadi orang yang suka curang. Ini senjata kita untuk menyerang. Jadi saya ambil strategi di sini Bapak Ibu, strategi kita harus menyerang, ya. Tapi kita juga harus siap bertahan. Itu strategi yang harus kita pakai. Nah, di dalam Keluaran juga di situ ada ya, tapi nanti sebentar kita akan kembali ke kitab Keluaran. Jadi kita menyerang dengan kebenaran firman Tuhan, ya, keadilan. Nah, kita juga harus bertahan. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 18. Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kemudian ayat 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil.
Ayat 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoa supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Rasul Paulus sebagai orang yang ujung tombak. Ya, kalau sepak bola itu kita harus ada pertahanan atau defense dan harus ada penyerangan atau offense. Ini sangat penting. Ya. Pertahanan, jangan sampai bola itu masuk. Penyerangan, supaya bola itu masuk ke gawang lawan. Kalau kita tidak mempunyai strategi, bola itu nggak bakalan masuk, ya kan? Kalau kita tidak mempunyai strategi penyerangan, kapan bisa buat gol? Kalau kita tidak membuat kekuatan di dalam pertahanan, bola bisa blunder terus, masuk terus. Jadi ada defense, ada offense, ada pertahanan, ada penyerangan. Ya. Ada kali orang menyerang terus, menyerang terus. Blunder. Pertahanannya kalah. Di dalam peperangan secara rohani juga Bapak Ibu, kita harus tahu ini. Rasul Paulus waktu dia offense, ya. Ada waktu dia jadi offense, menyerang, ya, di dalam memberitakan Injil. Dia minta dukungan doa jemaat. Makanya di ayat 18 dia katakan bahwa dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini ada syafaat Bapak Ibu. Harus ada syafaat. Harus ada doa bagi kita. Makanya saya katakan doa itu penting. Kalau kita tidak bisa berdoa, ya sudah. Berdoalah supaya kita bisa berdoa. Ya. Doa itu sangat penting. Rasul Paulus, dia pun butuh topangan doa dari jemaat dalam dia memberitakan Injil, supaya dia di dalam roh, ya, roh bekerja. Karena di dalam dia memberitakan Injil pasti ada tantangan, ada hambatan. Nah, itulah orang-orang yang mendoakan dia. Ada yang menopang dalam roh, supaya segala bentuk tantangan hambatan dia dalam memberitakan Injil dipatahkan oleh kuasa Tuhan. Tidak bisa juga dia berjalan sendiri Bapak Ibu. Dia butuh topangan doa. Begitu juga di dalam pelayanan, saya sering ulang-ulang bahwa seorang gembala, ya, hamba-hamba Tuhan itu butuh topangan doa, butuh juga orang-orang lain yang sama-sama membangun pelayanan. Jadi selain mereka menyerang, ya, harus juga ada pertahanan yang kuat. Sebelum kita beribadah juga kita selalu melakukan pertahanan dulu, membentengi kehidupan kita di dalam nama Yesus, proteksi dulu. Baru kita pelayanan, karena pelayanan itu otomatis menyerang kuasa gelap. Memberitakan kebenaran itu otomatis itu kita akan berhadapan dengan kuasa gelap. Karena apa? Ketika kita memberitakan kebenaran, ya, iblis pun akan berusaha untuk menggagalkan orang untuk masuk dalam kebenaran itu. Itu yang saya katakan peperangan itu, ya, roh-roh di udara itu. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Ketika kebenaran itu disampaikan, iblis pun akan berusaha untuk mencuri, ya, Injil yang disampaikan itu, supaya orang tidak mengerti. Oke. Jadi ini rahasia-rahasia, ya, untuk mendapatkan kemenangan. Kalau kita sudah punya strategi, ya, kita sudah punya senjata yang benar, senjata Allah, kita punya strategi, kita sudah tahu lawan kita. Nah, kita harus kerjasama. Amin. Ada kerjasama. Saya seringkali memakai ilustrasi sepak bola. Harus ada kerjasama yang baik. Pemain belakang, ya kan, pemain tengah, bagaimana supaya bisa mengacaukan atau mengecohkan lawan, sehingga bola itu bisa bergulir
dan bisa sampai ke depan. Kita harus kerjasama. Nggak bisa gawang itu yang hebat terus dia kiper yang hebat terus dia bawa bola sendiri sampai ke gawang lawan. Butuh kerjasama. Di dalam kerjasama ini juga Bapak Ibu, kita harus tahu kemampuan kita. Nah, kita akan kembali ke ayat pokok kita. Sekarang kita akan kembali ke Keluaran 17. Yang Keluaran 17 ini kita lihat bahwa Yosua yang ada di depan. Jadi kerjasama di sini Bapak Ibu sesuai juga dengan kemampuan kita ya. Mari kita kembali ya. Kita akan mengakhiri dan kita akan masuk pada perjamuan kudus. Keluaran pasal 17 mulai dari ayat 8 ini ya. Musa dia sebagai pemimpin pada waktu itu, pemimpin rohani. Dia juga membutuhkan topangan dari Harun dan Hur. Di ayat yang ke 10 ya. Mulai ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Yosua yang masih muda pada waktu itu dia yang pergi berperang. Dia jadi ujung tombak. Kalau sepak bola dia jadi penyerang. Kemudian sebagai penyerang dia tentu saja juga harus mendengar komando. Kalau dalam sepak bola itu ada kapten, harus dengar. Ada kapten kesebelasan yang mengatur strategi. Kalau tanpa seperti itu ya berjalan-jalan sendiri susah. Yang jadi komandan pada saat ini adalah Musa. Kemudian ada Harun dan Hur yang bersama-sama dengan Musa. Karena apa Bapak Ibu? Kalau tangan Musa terangkat, orang Israel kuat. Kalau tangan Musa turun, orang Israel lemah. Di ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Pengaruh tangan Musa yang diangkat artinya apa Bapak Ibu? Musa Tuhan pakai sebagai penghubung. Dia yang berhubung dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa kepada Tuhan. Tetapi dia tidak mampu juga sendiri, harus ada yang menopang. Di ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Rahasia kemenangan di sini Bapak Ibu ada kerjasama. Kerjasama juga dan melakukan sesuai dengan talentanya, melakukan sesuai dengan karunia-Nya. Coba kalau diputar ya mungkin tidak jadi kemenangan ini. Misalnya Hur yang angkat tangan atau Harun yang pergi gantikan Yosua, nggak mungkin. Harun yang sudah tua yang pergi untuk berperang. Ini penempatan posisi yang benar. Dalam ilustrasi sepak bola, kalau misalnya dia kiper dipakai untuk menyerang, ya mungkin jalannya lambat ya. Biasanya kiper kan jago. Jangan-jangan dia masukkan bola pakai tangan lagi. Karena dia di tangan selalu. Jangan dia pukul bola pakai tangan. Jadi kita harus mengetahui Bapak Ibu posisi kita di mana. Harun sebagai komandan pada waktu itu, tapi dia sebagai maksud saya Musa ya sebagai orang yang Tuhan percayakan untuk
selalu mendapatkan suara Tuhan ya. Dia sebagai nabi juga, dia sebagai pemimpin pada waktu itu, ya memang harus dia yang angkat tangan. Kekuatan umat itu ditentukan dari tangan yang terangkat. Bisa juga ini berbicara gembala yang Tuhan percayakan untuk selalu berdoa kepada Tuhan, harus ditopang dengan pelayan-pelayan yang lain. Nah, saya rindu melihat ada satu contoh ya di Daniel 9 ayat 21. Daniel 9 ayat 21. Di atas juga ada kerjasama Bapak Ibu. Sementara aku berbicara dalam doa, ini Daniel ya, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Nah, itu. Saya pindah ke ayat 10. Maaf. Daniel 10 ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tapi kemudian Mikhail, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Bapak Ibu, di dalam pembacaan ini, waktu Daniel berdoa, doanya dihalangi oleh setan-setan, oleh roh-roh jahat di udara. Tetapi pada waktu itu ya, jadi begini, konsep perjanjian lama, saya mau ceritakan begini. Waktu Daniel berdoa, Gabriel itu membawa pesannya untuk Tuhan. Gabriel dihalangi oleh roh-roh orang Persia. Gabriel dihalangi oleh roh-roh jahat. Nah, Daniel berdoa lagi, terus berdoa. Itu yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Ada kalanya kita berdoa itu, iblis pun mau menghalangi. Makanya ada kalanya disertai dengan puasa. Berdoa terus menerus, tekun. Akhirnya ada yang membantu, malaikat Mikhail. Ya, ada kerjasama Mikhail dan Gabriel. Peperangan secara roh terjadi, sehingga berita itu disampaikan. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ada kalanya juga begitu, roh-roh di udara itu menghalang berita untuk kita. Ada kalanya roh-roh di udara itu menghalangi berkat untuk kita. Harus terobos terus. Amin. Harus terobos. Ada kalanya iblis mau mencuri, mau menghalangi berkat-berkat untuk kita. Menghalangi. Mungkin ada orang yang bawa berkat untuk kita, dihalangi oleh iblis. Dan itu juga sering kita alami. Ya. Oleh karena itu kita juga harus melakukan segala sesuatu Bapak Ibu dengan secara terus menerus di dalam pergumulan kita kayak seperti itu. Nah, disinilah harus ada kerjasama dalam roh, alam roh ada kerjasama. Kita juga secara manusia kita harus kerjasama. Kita kerjasama dan tahu posisi masing-masing. Dalam pelayanan seperti ini juga perlu kerjasama. Kita tidak bisa sendiri, harus ada pelayan-pelayan, jemaat-jemaat yang saling menopang, sehingga pelayanan kita itu memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Pelayanan kita itu berkenan di mata Tuhan. Pelayanan kita itu maksimal, menyenangkan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan. Oh haleluya, selalu kita alami setiap saat, setiap hari dalam berkat-berkat. Berkat-berkat secara rohani, baru ditambahkan berkat-berkat secara jasmani. Amin.